Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa kembali di dalam program seri pendalaman Alkitab. Bersama saya Billy Elia yang seperti biasa selama kurang lebih 10-30 menit ke depan saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Perikop demi perikop dimulai dari Perjanjian Baru. Dan di dalam seri pendalaman Alkitab kali ini kita memasuki perikop yang ke-177. Kali ini terambil dari Injil Markus pasal 9 ayat 38 sampai dengan ayat yang ke-41. Apabila Bapak Ibu Saudara sudah mempersiapkan Alkitabnya masing-masing, saya mau mengajak kita untuk membaca nas firman Tuhan ini bersama-sama. Markus 9 38 sampai dengan 41 dengan judul perikop seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan. Kata Yohanes kepada Yesus, "Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita." Tetapi kata Yesus, "Jangan kamu cegah dia. Sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya." Amin. Mari kita berdoa sebelum kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, saat ini kami datang kepadamu dengan rasa rindu, rasa haus dan lapar akan firman-Mu Tuhan. Kami mohon Bapa, kiranya Tuhan menyelidiki hati kami, Engkau memandang kerinduan kami, biarlah Tuhan meneteskan rasa haus akan kebenaran, sehingga kami dengan sungguh-sungguh membuka hati dan telinga kami, mau dengar-dengaran, mau menyendengkan hati dan pikiran kami, hanya untuk mendengarkan isi hati-Mu Tuhan. Ya Allah Roh Kudus, tuntun setiap kami, tuntun setiap hati, supaya kami boleh memahami apa yang menjadi maksud dan kehendak-Mu melalui kebenaran firman-Mu. Ini kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus ya. Bagi saudara yang mungkin pertama kali mendengarkan seri pendalaman Alkitab, di mana kita sudah sampai di perikop 177. Jadi ini adalah renungan bersambung. Perikop demi perikop ya. Saya tidak membaca itu dalam satu garis besar pasal ya, karena akan banyak sekali. Ya, jadi saya membagi ke dalam perikop demi perikop. Kadang-kadang perikop itu ada yang panjang, ada yang pendek, saudaraku ya. Jadi perikop itu seperti tema yang dikelompokkan ya. Ada ayat-ayat yang membentuk sebuah tema atau satu cerita tersendiri. Tapi sebenarnya Alkitab kita ini sekali lagi tidak ada yang namanya perikop itu ya. Tidak ada yang namanya angka-angka yang menunjukkan ayat. Kesemuanya untuk memudahkan bagi kita menghafal dan mengingat ayat-ayat firman Tuhan ini. Karena jauh lebih mudah untuk kita bisa mencari ayat firman Tuhan ketika ada penomorannya, saudara ya. Yang perlu kita ketahui bahwa ayat firman Tuhan jangan pernah saudara cuma ngambil comot ayat berdiri sendiri lalu saudara asumsikan secara pribadi, nggak bisa. Karena biasanya ada sebuah prinsip yang namanya Alkitab akan menjelaskan Alkitab. Sehingga pembacaan kita kali ini yang berjudul seorang yang bukan murid Yesus mengusir setan, isinya itu sebenarnya masih nyambung di pembahasan yang perikop sebelumnya 176. Ya, saudara ya. Jadi di dalam perikop kali ini masih ada hubungan dengan perikop sebelumnya. Markus 9 ayat 33 sampai 37 ya. Nah, di sini saudaraku, hubungannya apa sih? Karena di dalam ayat sebelumnya pembahasan dari murid-murid ialah
mengenai siapa yang terbesar di antara mereka. Di antara ke-12 murid, mereka berdebat siapa yang paling utama di antara mereka. Lalu Yesus memberikan penjelasan yang luar biasa mengenai kalau engkau mau jadi terbesar, engkau harus menjadi pelayan, engkau harus menjadi hamba dari semuanya. Lalu Yesus menempatkan seorang anak kecil di tengah-tengah mereka dan berkata, jadilah seperti anak ini. Ya, yang tidak berarti, yang tidak punya pengaruh, yang suaranya juga tidak didengar. Tetapi Tuhan berkata, pribadi yang justru seperti inilah yang mendapatkan perhatian daripada Tuhan. Ketimbang orang yang pengen nafsu banget, pengen diakui, pengen jadi yang terhebat seperti itu. Nah, hubungannya dengan yang perikop hari ini apa, saudaraku ya? Atau perikop renungan kali ini apa hubungannya? Kalau saudara perhatikan baik-baik, tampak di sini ketidakdewasaan dari para murid-muridnya. Mereka sebelumnya bergumul soal kebesaran, soal posisi, soal jabatan siapa yang paling benar. Ya, dan kali ini mereka merasa bahwa mereka memiliki privilege. Mereka merasa bahwa mereka adalah orang-orang spesial. Dalam tanda kutip, kelompok mereka, kelompok kita. Kami ini orang-orang eksklusif. Nah, sekali lagi ini ada bau-bau kesombongan rohani tetap. Sebelumnya mereka ribut masalah siapa yang paling besar, kali ini mereka berpikir bahwa kelompoknya adalah yang paling hebat, yang paling eksklusif. Karena mereka adalah murid-murid Yesus. Ya kalau kita bilang hari ini sih iya saudara ya. Tapi Yesus sedang mengoreksi hati mereka dan mungkin ini juga bisa menjadi koreksi bagi hati kita, Bapak Ibu Saudaraku. Ketika kita merasa bahwa pelayananku yang eksklusif, pelayanan orang lain kayaknya tidak dipakai Tuhan. Nah, ayat 38 berkata, kata Yohanes kepada Yesus, Guru, kami lihat seorang yang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu. Lalu kami cegah orang itu karena ia bukan pengikut kita. Lucu ya di sini saudara ya. Yohanes, saudara tentu tahu, dia yang dikatakan sebagai penulis Injil Yohanes, seorang yang seringkali disebut sebagai rasul kasih. Karena pengajarannya begitu banyak membreakdown masalah Yesus atau Tuhan itu adalah kasih. Tapi di sini dia menunjukkan sikap dan sifat yang eksklusif. Sehingga menyadarkan kita ya, bahkan seseorang yang dekat dengan Yesus pun ternyata masih punya kelemahan dari sisi karakter, dan disinilah keberadaan Yesus memang untuk mendidik dan mengajar mereka. Ya saudaraku ya. Jadi saudara harus punya gambaran bahwa para rasul itu adalah orang yang dipilih oleh Yesus dan mereka orang biasa yang memiliki kelemahan darah dan daging seperti kita. Sehingga banyak kali Yesus pun mengoreksi ya hal-hal yang menyimpang dalam hati murid-muridnya. Inilah seorang mentor yang baik ya, seorang guru sekaligus mentor, seorang pemimpin yang baik. Dia akan tunjukkan ketidakbenaran di hati murid-muridnya, saudaraku. Yohanes di sini menggunakan kalimat yang menarik, bukan pengikut kita. Yohanes tidak berkata bukan pengikutmu Yesus, tapi bukan pengikut kita. Ini dia inti masalahnya. Mereka mulai merasa dengan berkata bukan pengikut kita, mereka mulai merasa bahwa hanya mereka lah kelompok rohani yang paling sah. Mereka merasa bahwa mereka memiliki kepemilikan rohani. Jadi mereka juga berpikir membatasi pekerjaan Allah hanya melalui kelompok mereka semata atau circle mereka aja. Saudara perhatikan di sini ya, banyak gak terjadi sama kita hari-hari ini? Ketika kita merasa kelompok kita, denominasi kita, gereja kita saja yang paling benar, lalu kita mulai membanding-bandingkan, gereja saya ini lebih bagus, lebih diurapi. Gereja yang lain itu ibadahnya aja kaku.
nyanyinya aja kayak kuburan. Kadang-kadang kita dalam kesombongan rohani berpikir bahwa cuma kita yang dipakai Tuhan. Ingat, di sini Yesus sedang menegur kecenderungan hati murid-murid yang berpikir seperti itu. Tuhan bisa memakai siapapun, denominasi manapun. Jadi saudara jangan melekat sama denominasinya. Dari dulu sampai sekarang saya bertobat, saya tidak pernah pegang denominasi, saudaraku. Mau Katolik, mau Protestan, mau karismatik, mau Injili, mau Baptis, mau gereja latar belakang apapun itu, selama tidak menyimpang dalam pengajaran atau ajaran sesat, saudaraku ya. Selama mereka masih memuliakan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita, saya no problem, saudaraku ya. Saya pikir Tuhan bisa memakai siapapun. Yang dikoreksi oleh Yesus dari hati murid-muridnya adalah kecenderungan mereka berpikir eksklusif dengan kelompoknya sendiri. Ada hal yang lucu di sini, menarik ya. Mereka protes, kenapa ada seorang bukan pengikut kita mengusir setan demi namamu? Coba saudara naik ke atas di Markus 9 ayat 14. Di situ ada dibahas tentang seorang anak yang bisu, ya, yang kerasukan setan. Tapi murid-muridnya tidak bisa mengusir setan pada diri anak itu. Ya, anak yang bisu ini punya gejala seperti ayan ya. Tubuhnya kejang, giginya berketakan, mulutnya berbusa, dan mereka iblis seringkali menggoncang anak itu sehingga terpelanting ke tanah ya. Nah, Yesus memarahi murid-muridnya. Sudah berapa lama ia mengalami hal ini? Tanya Yesus sejak masa kecilnya. Lalu Yesus memandang kepada murid-muridnya bahwa kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari. Karena murid-murid Yesus tidak sanggup untuk mengusir setan yang menguasai anak itu. Sementara pada perikop pembacaan kita di dalam Markus 9 ayat 38 sampai dengan 41, ada seorang bukan pengikut mereka, bukan pengikut kelompoknya Yesus dan 12 rasul ini, bisa mengusir setan demi nama Yesus. Di situ kayak ada semacam kecemburuan rohani, saudaraku ya. Murid-murid gagal mengusir roh jahat, tetapi orang di luar circle mereka kok berhasil ya. Itu membuat ego mereka terluka. Kecemburuan rohani mereka muncul ketika orang lain dipakai oleh Tuhan, sementara kita gagal. Yo, berapa banyak saudara yang kalau ada pastor yang Tuhan pakai untuk memberitakan firman Tuhan yang membuat banyak orang bertobat, pasti akan ada orang yang mencibir di luar, ya kan? Ada pelayan hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan untuk pelayanan doa kesembuhan dan mengusir roh jahat, pasti ada orang-orang juga yang akan mencibir pelayanan seperti itu. Nah, sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selidikilah hatimu. Jangan ada kecemburuan rohani. Saudara ya, setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Kalau ada pastor atau hamba Tuhan yang ada sih yang gimmick, saudaraku ya, kesembuhan rohani, tapi ternyata terungkap ya di luar negeri, khususnya di Amerika itu ya, pelayanan penginjilan seperti KKR itu ternyata dimanipulasi dengan yang namanya teknologi. Ya, ada pendeta yang bisa menggunakan karunia marifat katanya. Artinya karunia marifat ini adalah karunia pengetahuan yang berasal dari roh. Misalnya ada seorang yang sakit datang ya, tiba-tiba saya bisa tahu tentang segala hal tentang orang sakit ini. Itu namanya kata-kata pengetahuan ya. Ya, hikmat kenabian seperti itu. Tapi ketika dibongkar ya, ternyata sebelumnya ada konselor atau katakanlah penerima tamu, orang yang mengisi form-form itu, mereka
terlebih dahulu mendata orang-orang yang sakit ini. Lalu kemudian ada operator yang bekerja di belakang yang membisikkan itu melalui headset yang dipakai oleh pastor kesembuhan ini. Seakan-akan pastor ini memiliki karunia untuk kata-kata marifat atau hikmat pengetahuan daripada Roh Kudus. Ternyata penipuan. Orang akhirnya mengalami sugesti ketika mendengarkan suara seakan-akan Tuhan mengetahui dirinya, bukan? Coba saudara, seandainya ada orang tidak tahu apa-apa tentang engkau, tiba-tiba ada seorang pendeta yang bisa membreakdown apa yang ada dalam pikiranmu atau masa lalumu atau yang sedang kau alami, saudara tentu akan merasa, oh ini benar suara Tuhan. Ternyata itu adalah kecanggihan teknologi. Nah, ini adalah salah satu sikap skeptis terhadap karunia-karunia kesembuhan di luar sana. Saya cuma bisa bilang, kalau ada hamba-hamba Tuhan yang boleh melayani kesembuhan dan dipakai Tuhan dengan karunia kesembuhan, tidak jadi masalah. Ya saudara ya, selama itu juga diikuti dengan porsi pengajaran yang benar. Kadang orang pasti akan lebih tertarik memang kepada pelayanan-pelayanan kesembuhan, pelayanan mendoakan orang sakit atau orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Tapi banyak kali juga orang tidak diperlengkapi dengan firman. Sehingga lama-kelamaan atraksi-atraksi doa kesembuhan itu tidak lebih daripada sekedar panggung yang disiapkan supaya ya hamba-hamba Tuhan ini seperti beraksi di atas panggung itu. Benarkah seperti ini? Karena setahu saya, pelayanan sejati penginjilan itu ialah berkeliling dari satu kota ke kota lain, dari satu desa ke desa lain, memberitakan Injil. Saudaraku ya, dan kalau orang dijamah, saya menyaksikan sendiri, dulu saya pernah ikut dalam pelayanan penginjilan dengan Bapak Rohani kami. Di situ kami keliling dari desa ke desa, dan begitu banyak orang mengalami mujizat. Ada yang kerasukan, ada yang kesurupan, dilepaskan oleh Tuhan Yesus. Ya, dibebaskan, dimerdekakan, banyak yang memberi dirinya untuk dibaptis dan menerima Yesus. Karena ini esensi pelayanan sejati. Bukan membuat sebuah panggung supaya nama kita dikenal di mana-mana, saudara ya. Tapi saya juga berusaha untuk tidak menghakimi. Walau Alkitab berkata dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka, saudara ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, yang penting hati kita selidiki dulu. Jangan ada iri hati, jangan ada dengki, jangan ada berpikir bahwa pelayanan ini yang rohani ini hanya punya kami. Yang lain itu tidak seperti kami, tidak sedahsyat kami. Tuhan lebih berkenan kepada kami. Tuhan lebih berkenan kepada sinode kami, denominasi kami, gereja kami, kegerakan kami. Sama bilang saudaraku, di sini ada contohnya. Ada orang yang di luar circle dari 12 rasul ternyata memiliki kuasa untuk mengusir setan. Dan Yesus tidak memarahi orang ini. Yesus tidak menuruti apa kata murid-muridnya supaya Yesus menegur atau memarahi orang ini. Justru Tuhan memuji orang itu. Jangan cegah dia, sebab tidak seorang pun yang telah mengadakan mujizat demi namaku dapat seketika itu juga mengumpat aku. Jadi saudara perhatikan di sini, Yesus menegur sikap sektarian. Ya, saudara bisa dibilang sektarian ketika saudara lebih mengutamakan aliran saudara daripada Kristus yang dimuliakan secara universal. Jangan cuma berpikir bahwa pelayanan itu punya sekte atau aliran saudara saja. Tuhan bisa pakai orang-orang dari gereja lain. Kerajaan Allah itu lebih besar daripada kelompok manusia, saudaraku ya. Di sini orang yang di luar circle mereka menyembuhkan itu dengan kuasa di dalam nama Yesus. Jadi nama Yesus itu sebenarnya bukan mantra yang kosong ya. Namun saudara juga perhatikan, tidak orang sembarangan juga menggunakan nama Yesus kalau tidak dengan iman. Kalau dia tidak percaya bahwa Yesus berkuasa atau nama ini memiliki otoritas. Ya, di Alkitab ada banyak contoh. Salah satunya anak-anak Skewa yang meniru Paulus ketika mengusir setan demi nama Yesus. Mereka ikut-ikutan. Lah boro-boro setannya kabur, saudaraku, setannya pergi, setannya takut. Malah justru setannya tuh berbalik menyerang mereka.
Karena apa? Karena mereka bisa saja menggunakan kata di dalam nama Yesus atau demi nama Yesus untuk mengusir setan. Tapi kalau tidak ada Yesus, tidak ada Roh Allah dalam hidupnya, maka tidak ada otoritas, tidak ada kekuasaan, tidak ada pengurapan yang membuat iblis takut dengan kehidupan saudara. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang percaya, jangan mudah menghakimi pelayanan orang lain. Jangan merasa kelompok sendiri paling benar. Jangan mudah curiga, saudaraku. Ayat 40 berkata, barang siapa tidak melawan kita, ia ada di pihak kita. Jadi Yesus sedang mengajar, tidak semua orang itu harus berada di kelompok yang sama untuk dipakai Tuhan, saudaraku. Saya percaya Tuhan saat ini sedang bekerja di dalam pelayanan gereja-gereja Katolik. Saya percaya juga Tuhan sedang bekerja di dalam kalangan gereja-gereja Protestan. Saya percaya juga Tuhan sedang bekerja di kalangan karismatik. Semuanya dengan porsinya masing-masing ketika mereka memuliakan Tuhan dan mengajarkan inti dari kebenaran firman Tuhan. Maka saya percaya Tuhan menyertai. Jadi jangan mudah merasa diri paling spesial, saudaraku ya. Ini sindrom yang berbahaya, saudaraku ya. Selama sebuah pengajaran itu tidak sesat, tidak bertolak belakang dari Injil kebenaran, maka Yesus bisa bekerja melalui gerakan atau aliran mana saja, saudaraku ya. Ayat yang terakhir, karena barang siapa memberi kamu minum secangkir air oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya. Nah, kita biasanya akan lebih memfokuskan diri kepada hal-hal yang spektakuler, hal-hal spesial. Bagi orang, hari ini pelayanan itu bicara soal mega church. Semakin besar sebuah gereja yang dimiliki seorang pastor, maka semakin hebat pastor itu. Itu dalam sudut pandang kita. Tetapi Yesus di sini mengajarkan sesuatu yang sederhana. Dan banyak kali Yesus memang suka kepada orang yang memandang sesuatu itu sederhana lebih penting ketika dilakukan dengan tulus, dengan sungguh, dengan penuh kasih. Kalau engkau memberikan secangkir air kepada seorang yang paling kecil aja, kamu tidak akan kehilangan upah. Boro-boro saudara mikir pelayanan berkhotbah di hadapan ribuan, puluhan ribu atau jutaan orang, ternyata memberi segelas air saja bagi Yesus itu berkenan, menyukakan Tuhan. Ya, maka Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, jangan merasa saudara paling hebat. Akhirnya apa? Saya banyak mendapati sindrom ini ketika ada seorang hamba Tuhan atau pelayan Tuhan punya satu jemaat banyak, gereja besar, pemasukan persembahannya besar, penampilannya flamboyan, terlihat sekali kaya raya, saudaraku ya. Biasanya seperti ada gestur, kemudian tutur kata yang mulai ada berpikir bahwa aku dipakai Tuhan, kamu orang biasa aja. Ini juga sama seperti orang-orang Farisi dan para imam yang merasa mereka lebih rohani daripada yang lain. Maka saya mau bilang, saudaraku, jauhkan hal itu dari hati, saudara. Karena Tuhan itu menilai hati. Yang kau sembunyikan di dalam hatimu yang terdalam, itu yang Tuhan lihat. Ketika engkau melayani, engkau kelihatannya luar biasa effortmu bagi Yesus. Tapi Tuhan tahu hatimu. Ada orang yang melayani memang karena mengejar karir, biar nanti jadi pendeta kaliber gede, dihormati, diakui, diundang di mana-mana. Ternyata pelayanan simpel itu cuma ngasih air. Mari Bapak Ibu Saudaraku, yang di gereja hari ini apapun pelayanan engkau, kalau engkau tukang sapu gereja, kalau engkau punya jadwal di gereja ngepel, kalau engkau punya jadwal untuk antar jemput jemaat, kalau engkau cuma mengadakan kantong kolektor, lakukan itu dengan sederhana, dengan sungguh-sungguh ikhlas di hadapan Tuhan. Menyukakan Tuhan, saudaraku. Ya,
Gak usah mikir yang gede-gede dan yang penuh ambisius. Supaya dikenal di mana-mana, ternama di mana-mana. Karena engkau sudah mendapatkan upahmu, kata firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari dari apa yang sudah kita renungkan bersama-sama kali ini, apa yang saudara bisa tangkap, saudaraku ya. Jangan pernah memandang dirimu eksklusif. Jangan pernah juga memandang orang lain rendah. Jangan pernah berpikir bahwa Tuhan hanya memakai hidupmu. Tuhan bisa memakai semua orang. Tuhan bisa menjawab doa semua orang. Ya, yang sungguh-sungguh hati datang kepada Yesus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semoga kebenaran firman Tuhan kali ini boleh saudara simpan di dalam hati dan pikiran saudara, menguatkan saudara, memberikan saudara pengharapan dan mengoreksi apa yang salah di dalam kehidupan saudara. Tuhan kiranya memberkati kebenaran firman-Nya dan mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajar kami. Terima kasih karena Engkau sudah menyingkapkan hal yang tersembunyi. Dan kami percaya hari ini kami dicelikan, hari ini kami ditegur, hari ini kami koreksi dan diingatkan. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong kami supaya kami lebih murni lagi di dalam melayani pekerjaan-Mu, di dalam melayani Engkau secara pribadi. Dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dalam pekerjaan kami. Kami memuliakan Tuhan dengan melakukan hal-hal yang sederhana, tapi yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang mengajar kami. Ajar kami dengan kerendahan hati untuk taat dan rindu menghidupinya hari demi hari. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Terima kasih sudah mengikuti seri pendalaman Alkitab hari ini. Biarlah kebenaran firman Tuhan terus menuntun langkah kita, menerangi hati kita, dan membentuk hidup kita menjadi serupa dengan Kristus. Sampai jumpa di episode berikutnya, di mana kita akan terus menggali kedalaman firman yang hidup dan berkuasa. Tuhan Yesus memberkati. Dan jangan lupa, hidup dalam firman dan firman dalam hidupmu. Shalom.